Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kilat Kenali Lebih Dekat. Dan kali ini saya sudah kedatangan dua orang bintang tamu. Ada yang ganteng dan cantik di sebelah kiri kita. Ini adalah Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu tahun 2020. Ada Iqbal dan Joles. Ya, halo semua. Halo dong. Halo. Kenalan dulu dong satu-satu. Dari siapa dulu nih? Iqbal boleh duluan. Halo, perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Iqbal Alvaris. Saya dari Prodi Agroteknologi Pertanian. Agroteknologi. Semester berapa, Iqbal? Sekarang semester 3. Semester 3. Joles. Nah, perkenalkan nama saya Febiona Joles. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Kesehatan Semester Masyarakat. 1. Semester 1. Mereka berdua ini adalah duta kampus terpilih. Untuk yang putra dan putri, masa jabatannya tahun 2020 sampai nanti 2021. Gimana rasanya? Dari banyak yang seleksi, kemudian mengikuti tahapan seleksi, kemudian terpilih 10 pasang, lalu malam finalnya terpilih satu orang putra dan putri. Jelas dulu dong, gimana rasanya? Senang. Pertama senang, bersyukur juga. Ya. Berarti selama ini usahanya bagus gitu Rasanya kan. bagus. Maksimal. Udah nyangka belum dari awal kayaknya bakal dapet? Belum. Enggak kepikiran Nggak sampai kepikiran. sana. Kalau Iqbal gimana? Kalau perasaan, alhamdulillah senang sekali. Terutama, jujur pribadi saya, dari pertanian saya tersisa tersendiri gitu, tersisa sendiri. Jadi dari segi perasaan bersyukur terutama, dan juga tidak lupa gitu Kak, doa orang tua itu sangat penting bagi saya, karena dari situlah keyakinan saya tumbuh dan saya percaya bahwa ya saya bisa. Tergantung dengan hasil akhir, ketika itu tidak maksimal berarti itu kembali kepada saya gitu. Iya. Kalau Joles sendiri nih, menurut Joles apa sih yang jadi faktor gitu sehingga Joles dipilih sebagai duta kampus tahun 2020? Dari faktornya, yang pertama kan saya masih maba, jadi saya belum terlalu tahu gitu kan. Sebenarnya awalnya sih saya ngikut ini tuh pengen cari teman gitu kan. Jadi ya udah ikut cari teman, mungkin memang rezekinya di sini, alhamdulillah dapat gitu. Karena baru ke Bengkulu dan belum punya banyak teman. Belum. Ditambah lagi kuliahnya daring, jadi jarang ketemu Iya, orang. online ya. Akhirnya ketemu banyak teman di sini. Iya, alhamdulillah. Kalau Iqbal gimana proses atau tahapan dari awal sampai malam final? Apa yang sangat berkesan bagi Iqbal? Bagi saya pribadi Kak, yang sangat berkesan itu perjuangan dari awal gitu Kak. Dimana di sini total saya ngerasa sendiri gitu kan. Apalagi pas untuk seleksi pertama kami cuma bertiga dari perwakilan pertanian. Di situ saya ngerasa, aduh, saya mampu nggak? Saya sanggup nggak buat maju langsung terus gitu. Nah tapi di samping itu mulai dari tes pertama saya minta doa, terutama dari ibu. Bu, saya sudah masuk nih, doain ya. Gitu. Dari situ ibu bilang gini, ya udah kalau kamu udah terjun, masuklah terus, selesaikan. Jadi prinsip saya mulai dari sini Kak. Oke, apa yang saya mulai saya harus selesaikan. Oke. Apa yang dimulai harus Diselesaikan. diselesaikan. Dan kayaknya malam itu dua fakultas yang sangat bahagia itu adalah pertanian dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Gimana tanggapan dari dosen-dosen, Kak Prodi atau dekan, Joles dari kesehatan? Yang pertama, mungkin beliau belum tahu saya masih maba kan. Mungkin mereka, wah ini kayaknya bibit baru gitu dari Fakultas Ilmu Kesehatan gitu kan. Jadi saya harus menampilkan yang terbaik juga untuk fakultas. Setelahnya ada yang disampaikan Kak Prodi mungkin? Ya itu, terima kasih. Terima kasih. Ya, bersyukur. Kalau Iqbal gimana? Kalau saya dari pertanian itu sangat supportnya sangat besar gitu Kak. Terutama
melihat dari saya sendiri lagi yang membawa nama Fakultas Pertanian dan Peternakan. Jadi di situ saya sangat bersyukur kepada dosen-dosen pertanian, Kaprodi, Ibu Dekan dan lain-lain, di mana mereka tidak henti untuk support saya untuk terus maju. Awalnya sih dosen pertanian tuh cuma kayak ya udahlah nggak apa-apa, asal bisa masuk dari salah satu. Dan dalam hati, insya Allah aku bakal kasih yang terbaik semampu gitu, dalam hati itu Kak. Dan untuk dari segi mereka itu antusiasnya itu saya sangat senang sekali terutama Kak. Dan di situ saya juga nggak lupa meminta doa kepada ibu atau bapak dosen di sana tuh untuk kesuksesannya. Alhamdulillah saya bisa persembahkan itu untuk Fakultas Pertanian dan Peternakan. Iya, karena jarang-jarang dari pertanian itu masuk 3 besar itu jarang ya. Tahun kemarin kesehatan ada, FKIP ada, pertanian yang 3 besar kayaknya enggak. Tahun ini pertanian jadi salah satu yang mengejutkan sebenarnya. Oke, ke depan nih apa aja rencana yang sudah direncanakan kira-kira? Iqbal dulu deh. Baik. Untuk kedepannya saya alhamdulillah sudah memikirkan beberapa visi Kak, terutama untuk kemajuan kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu, di mana di sini tidak luput juga dari teman-teman atau kawan-kawan lainnya yang ada di Duta Angkatan 2020 untuk sama-sama mensupport gimana kinerja kita 1 tahun ke depan. Dan salah satunya yang ingin saya tekankan itu bagaimana pendidikan yang baik itu tentang akhlak dan akidahnya Kak. Di sini saya sangat menekankan bagaimana akidah dan akhlak itu sangat berperan untuk kedepannya. Terutama ketika kita ingin memperkenalkan kampus Islamia seperti Muhammadiyah Bengkulu ini, kita harus tahu dulu karakter diri kita masing-masing sebelum kita memperkenalkan kampus kita. Otomatis jika kita mempunyai panutan yang baik atau segi positif yang baik, itu timbal baliknya insya Allah baik juga Kak. Oke. Kalau Jole sendiri, apa yang sudah direncanakan ke depan kira-kira? Rencanakan ke depan, yang pertama sih harus mensosialisasikan dulu universitas kita ini kan untuk SMA-SMA yang di luar sana. Bagaimana sih universitas ini tuh baiknya gitu loh. Universitas swasta yang kemarin dapat predikat nomor 3 gitu kan. Harus kita bagusin lah universitas ini gitu. Iya, harus dikenalkan supaya orang di luar sana juga tahu kalau kampus kita bagus. Bagus gitu. Benar. Kalau untuk pribadi sendiri nih, setelah pemilihan, setelah tahapan seleksi dan pemilihan ini, ada nggak yang berubah? Iqbal, ada nggak sih yang berubah? Kalau perubahan pasti ada Kak, pasti ada. Karena setiap proses itu melahirkan sebuah perubahan. Contohnya saja sebelum mengikuti ajang duta kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pribadi saya itu kayak masih kurang terarah gitu Kak. Misalnya ketika saya ingin melakukan suatu hal, itu perlu berpikir berulang-ulang dulu sebelum saya lakukan. Tapi sekarang saya punya visi gitu, karena saya ngerasa saya punya tanggung jawab gitu. Jadi setiap tanggung jawab itu harus diselesaikan dengan sebaik mungkin. Nah di sini perubahan itu dari masa karantina itu alhamdulillah saya bisa dapatkan dari materi-materi. Contohnya Kak Agung sendiri kan tentang materi leadership kalau nggak salah ya Kak. Public speaking yang Yang public speaking itu banyak sekali yang bisa saya dapatkan. Contohnya bagaimana sih kita jual diri kita sendiri gitu. Jual diri dalam artian kita mampu menarik perhatian minat orang untuk tahu lebih jauh tentang kampus, tentang pribadi kita, apa sih yang harus bisa kita rubah. Itu sih Kak. Kalau masalah itu pasti ada perubahan gitu Kak. Oke. Kalau Jeles ngerasa ada yang berubah nggak dalam kepribadian mungkin sehari-hari mungkin setelah ajang pemilihan ini? Ada, pasti ada perubahan. Apa dari aja nih? segi sikap dan bagaimana cara kita buat menyampaikan sesuatu di media sosial pastinya kan itu harus lebih dijaga lagi. Iya. Karena sekarang bukan hanya bicara atas nama diri sendiri, Iya, tapi sudah bicara membawa atas nama kampus. kampus, iya. Iya, betul banget. Emang kenapa sih dunia media sosial apa yang terjadi saat ini?
di media sosial. Dan apa sih yang bisa kita lakukan di media sosial kalau menurut Joles? Harus membawa sesuatu yang positif yang pastinya kan, jangan menyebar hoax. Ya, pasti itu yang harus pertama kita lakukan gitu. Oke. Kalau Iqbal, seberapa berpengaruh media sosial? Kalau menurut saya itu media sosial itu sangat besar pengaruhnya Kak. Terutama ketika kita tidak mampu bijak dalam menjalankan media sosial, itu bisa berdampak buruk. Bukan hanya pribadi, tapi orang lain Kak. Karena media sosial itu punya dampak tersendiri. Ada yang positif, ada yang negatif. Tergantung orang yang menggunakan. Contohnya saja, seperti ada yang menyebarkan hoax, yang belum tentu kebenarannya itu udah pasti atau tidak. Kalau kita bisa menggunakan dengan bijak, otomatis kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih. Contohnya saja kita bisa tahu nih informasi dari luar negara gitu. Tahu nih apa yang harus kita lakuin. Oh ternyata informasi ini nih butuh nih, kita harus bisa. Nah jadi ketika kita mampu untuk bijak menggunakan sosial media, maka dirimu akan mendapatkan hal yang positif. Maka sebaliknya gitu kan. Kalau untuk kegiatan-kegiatan duta atau kegiatan internal kampus, gimana? Apa maksudnya, gambaran apa yang bisa dijelaskan menggunakan media sosial itu? Iqbal dulu deh. Baik. Apa kira-kira yang bisa dilakukan di media sosial? Di media sosial itu kan jaringannya luas nih Kak. Nah di sini kebetulan kemarin kami sedikit diskusi dengan anggota-anggota yang lain. Di situ ada satu aspirasi yang masuk dan menurut saya itu sangat bagus, kompeten gitu kan. Dimana di sini kita kenalkan dulu nih internal penggeraknya dulu. Kayak misalnya organisasinya oh gini nih. Jadi kita kenalkan dulu orang-orang di dalamnya, baru mengerti oh ternyata kampusnya ini berkualitas. Contohnya saja masukannya kemarin menggunakan seperti media sosial Instagram. Di sini dengan kita membuat program-program terstruktur, di mana program tersebut seperti ada lomba poster dan misalnya ada lomba pidato. Ketika hari-hari pahlawan itu lomba mirip penampilan seperti para pahlawan itu diselenggarakan. Nah di sini itu bisa menarik orang-orang, oh ternyata Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini banyak kegiatan-kegiatan yang positif nih, kayak Hari Pahlawan mengenalkan jasa-jasa pahlawan, mengingat kembali perjuangan para pahlawan. Dan ada juga salah satunya kemarin saran untuk memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu dengan cara dia itu seperti ada perlombaan. Kayak sekarang itu kan banyak anak-anak itu yang tertarik tentang game online. Dari situ mungkin ada ke program kecil-kecilan kayak lomba permainan game online itu biar menarik mereka, oh ternyata Universitas Muhammadiyah nggak seburuk ini pikirkan. Nah di samping itu nggak lupa juga kita tekankan bahwa Universitas Muhammadiyah Bengkulu harus menekankan akhlak juga. Oke, kalau Joles, apa kira-kira yang akan digunakan dengan media sosial yang jangkauannya luas ini? Boleh untuk pribadi atau untuk kampus? Yang pertama kita harus ini dulu ya, membawa nama universitas ini tuh ke media sosial tuh yang lebih baik gitu kan, yang harus memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini tuh baik gitu ya, untuk yang mau mencari kuliah di mana gitu kan. Jadi kita harus menarik daya tarik SMA, anak-anak SMA yang bingung, aduh mau kuliah kemana gitu kan. Nah, jadi kita di sana tuh ada peran untuk mengambil, oh sini di UMB bagus nih gitu. Kadang memang kalau yang media sosial ini memang yang harus terjun ke sana adalah anak-anak muda yang satu frekuensi dengan mereka yang baru saja taman SMA. Kalau Joles ini melihat media sosial institusi kampus, tertariknya itu karena apa sih sebenarnya? Kalau anak muda itu lihat media sosialnya itu yang paling menarik itu apanya? Untuk melihat mencari kampus gitu ya. Maksudnya kita lihat media sosial, oh ini bagus nih. Kita punya keinginan untuk mencari lebih dalam itu karena apanya? Yang pertama tuh lihat pasti fasilitasnya. Kalau anak muda itu kan mencari, wah ini kalau ruangannya ada AC, ada WiFi pasti wah seru ini. Iya, gitu itu kan kayaknya perlu ditampilkan di media-media sosial ya. Iya pasti itu. Lihat terus, wah ini fakultasnya apa gitu kan, sesuai nggak sama passion kita gitu kan. Ini akreditasi kampusnya apa, wah bagus ini, wah boleh gitu kan. Cari lebih dalam di
internet di mana gitu kan, lihat di Instagram, wah bagus ini. Seperti itu. Iya, jadi yang pertama emang tampilan fisik harus Iya, ditampilkan pasti. lebih awal, baru ke kualitasnya. Iya. Iya. Iqbal setuju? Setuju sekali Kak. Soalnya di sini terkadang mahasiswa itu punya pemikiran lain sendiri Kak. Contohnya saja seperti saya kemarin, pemikiran saya itu dari segi fasilitas dulu. Segi fasilitas baru akreditasi. Apakah kampus tersebut mempunyai kenyamanan untuk kita belajar? Karena kenapa? Kalau kita belajarnya saja tidak nyaman, otomatis apa yang kita dapat itu buyar gitu kan. Iya, betul banget. Sekarang terakhir deh. Kenapa sih teman-teman atau mungkin ada yang baru saja tamat SMA atau kelas 3 sekarang, kenapa harus kuliah di UMB? Kenapa nggak kampus lain? Siapa duluan? Boleh, Iqbal duluan boleh. Kenapa harus kuliah di UMB? Nah, di sini ini pertanyaan yang menarik sekali sebenarnya Kak. Banyak sekali universitas terbaik, contohnya saja kalau di Bengkulu ada UNIP, ada De Hasen, ada YIN, ada Unihas. Iya. Tapi kenapa sih harus kuliah di UMB? Nah, itu pertanyaannya tuh. Yang pertama, menurut saya pribadi dan alhamdulillah saya amatin beberapa lama dan survei sedikit. Bahwa yang menentukan Anda sukses itu bukan hanya kampus, tapi diri Anda sendiri. Nah, di sini ditekankan bahwa ketika Anda cuma sekedar kuliah dan tak melihat apa saja potensi dari kampus tersebut. Misalnya di UNIP punya potensi tersendiri dan di UMB juga punya gitu. Yang bedanya UMB di sini lebih menekankan gimana sih pengembangan karakter dulu gitu. Kalau karakternya udah baik, nanti di dunia kerja juga kompeten gitu, berkualitas. Jadi di sini terutama dari saya sendiri dahulu berpikir bahwa oh saya harus kuliah di universitas bergengsi. Setelah beberapa lama ternyata ada yang S2 tapi nggak kerja. Iya, Padahal lulus S2 lulusan universitas yang lumayan kata orang tuh nomor 1 lah. Terus saya berpikir lagi Kak, saya coba telaah, oh ternyata bukan hanya pasal universitas, tapi personal diri sendiri. Pandai-pandailah Anda memilih. Di mana sih kamu itu mau berkembang di mana? Terutama di UNIP. Cuma kalau sekedar ngikut temen, nanti tertinggal gitu. Kalau saya, oh saya milih UMB nih. Karena apa? Di dunia kerja itu nggak hanya skill yang dipertimbangkan, tetapi bagaimana karakter kita. Nah, karakter tersebut dibangun dengan akhlak tadi kan. Iya. Kalau akhlaknya baik dan akidahnya baik, itu karakter akan ngikut sendiri. Contohnya saja seperti sekarang di Duta Kampus, itu kan diajarkan bagaimana cara berbicara, bagaimana juga cara menghormati orang lain. Nah, di sini banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Makanya itu UMB itu harus benar-benar dipertimbangkan. Apalagi sekarang, alhamdulillah Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini jadi PTS tertiga terbaik di wilayah 2 gitu. Iya, betul. Jadi harus dipertimbangkan, berpikirlah dengan cerdas, jangan hanya sekedar ikut teman atau cuma sekedar ikut gengsi gitu. Carilah universitas yang mempunyai kualitas dan bisa membangun dirimu, bukan sekedar gengsi. Oke. Kalau Joles sendiri, tambahannya, kira-kira kenapa harus kuliah di UMB? Pertama, kita tuh ya seperti kata Iqbal tadi ya, harus mencari kuliah itu sesuai dengan passion kita gitu kan. Jangan ngikut kayak, wah universitas ini bagus gitu kan, harus masuk universitas ini, biar ntar ditanya, lo di mana universitasnya gitu kan, oh ini di universitas ini, wah bagus gitu kan, tapi bahagia nggak lo di sana gitu kan. Nah itu yang pertama dipertimbangkan gitu kan. Jadi dimanapun kita mau sekolah, apapun itu sekolah kita, ikutilah kata hati, karena biasanya kalau kita udah senang dari hati kita gitu kan, otomatis nanti membawakan hasil yang baik juga untuk kita gitu. Dan Joles ngerasa senang kuliah di UMB? Sangat senang. Sangat senang. Oke, itu dia teman-teman. Jadi UMB bukan hanya menawarkan kualitas akademik saja, tapi ada kualitas non akademik. Itu tadi etika, adab, akidah gitu yang disebutkan Iqbal dan Joles tadi. Kita juga menawarkan kebahagiaan di sini. Pasti. Jadi ada mungkin yang mau kuliah tahun depan bisa nih gabung bersama kita di sini. Oke, terima kasih Iqbal, Joles sudah ngobrol. Kita lanjutkan lagi lain waktu. Sampai jumpa dengan tamu-tamu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.